Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di media pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 8. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang beberapa poin untuk bab 1. Kemarin sudah dijelaskan tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan sebagian materi untuk pertemuan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang kedua, di sini ada materi tentang macam-macam pola bilangan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada pertemuan pertama, ada 6 pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan genap. Bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini akan membentuk suatu pola yang dinamakan pola bilangan genap. Dengan urutan pertama adalah bilangan 2. Bilangan berikutnya dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Contoh, bilangan pertamanya adalah 2, maka bilangan berikutnya tinggal kita tambahkan 2 pada bilangan yang pertama. Jadi 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah contoh gambar untuk konfigurasi objek pada pola bilangan genap. Selanjutnya, urutan ke-1 pada pola bilangan genap yaitu 2. Urutan kedua adalah 4. Kemudian yang ketiga 6. Dan urutan yang keempat adalah 8 dan seterusnya bertambah 2. Jika kita perhatikan 2, 4, 6, 8 ini berasal dari perkalian bilangan tetap yaitu 2 dan dikali dengan urutan dari bilangan tersebut. Misalnya, untuk urutan pertama adalah 2, ini berasal dari 2 dikali 1. Urutan kedua adalah 4, berasal dari 2 kali 2. Urutan ketiga adalah 6, berasal dari 2 kali 3. Dan urutan keempat adalah 8, berasal dari 2 kali 4. Nah, kita perhatikan, ini 1, 2, 3, dan 4 merupakan urutan dari bilangan tersebut. Jadi, untuk bentuk umumnya dari rumus pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N atau 2 dikali N. Jika kalian diminta untuk menghitung berapa bilangan yang ada di urutan ke-10, artinya di sini kalian bisa menuliskannya adalah U10. Ya, N-nya kita ganti 10. Sama dengan 2 kali 10. 2 kali 10 adalah 20. Maka urutan ke-10 pada pola bilangan genap adalah 20. Berikutnya, pola bilangan ganjil. Bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat akan membentuk suatu pola yang dinamakan pola bilangan ganjil. Dengan urutan pertamanya adalah bilangan 1. Dan bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Misalnya,
Bilangan yang kedua, urutan yang kedua adalah 3. 3 ini dari mana? Dari 1 ditambahkan dengan 2. 5 dari mana? Dari urutan sebelumnya, yaitu 3 ditambahkan dengan 2. Dan seterusnya dengan pola yang sama. Kemudian di bawah ini, ada contoh gambar untuk pola konfigurasi objek untuk pola bilangan ganjil. Selanjutnya, pola bilangan ganjil ini kita bisa lihat, kita bisa menemukan asal perhitungan untuk pola bilangan ganjil. Urutan yang pertama yaitu 1. 1 dari mana? Dari 2 dikali 1 dikurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1. Kemudian urutan yang kedua adalah 3. Dari 2 kali 2 kurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan seterusnya dengan pola yang sama. Jika kita perhatikan, rumus ini sama dengan rumus pola bilangan genap. Hanya saja pada pola bilangan ganjil kita kurangi dengan 1. Kita lihat, ini yang ditandai, ini adalah merupakan urutan dari bilangan tersebut. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu merupakan urutan. Kemudian 2 dan 1 ini adalah bilangan tetap. Maka untuk rumus umumnya, untuk pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N kurangi 1. Jika kalian diminta untuk menghitung berapa bilangan yang ada di urutan ke-10, pada pola bilangan ganjil, kalian tidak usah bingung, tinggal kalian ganti N-nya dengan 10, urutan yang ke-10. Maka U10 adalah atau sama dengan 2 kali 10 kurangi 1. Maka urutan yang ke-10 adalah 2 kali 10 adalah 20 dikurangi dengan 1. Adalah 19. Ya, itu untuk urutan yang ke-10. Kalian bisa menghitung bilangan pada urutan berapapun dengan menggunakan rumus ini. Berikutnya, pola bilangan persegi panjang. Bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan tersebut akan membentuk suatu pola yang dinamakan pola bilangan persegi panjang. Bilangan-bilangan tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut. Untuk urutan yang pertama, kita lihat, ini dapat kita hitung dengan cara 1 dikali 1 tambah 1. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 6. 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 12. 4 kali 4 tambah 1 sama dengan 20. Dan seterusnya dengan cara yang sama. Kemudian di samping ini ada gambar yang merupakan bentuk konfigurasi objek untuk pola bilangan persegi panjang. Selanjutnya kita lihat, kita bahas sama-sama asal muasal untuk perhitungan pola bilangan persegi panjang. Tadi sudah dijelaskan, untuk pola yang pertama berasal dari 1 kali 1 ditambah 1. Artinya 1 kali 1 sama dengan 2. Betul atau tidak?
ya. Nah, di sini ada yang keliru ya. Ini harusnya bukan 1, melainkan 2. Nah, di sini harusnya 2. Oke, ini salah ya. Oke. Karena 1 tambah 1 harusnya 2 ya. Oke, jadi untuk bilangan yang pertama, urutan yang pertama, yaitu dari 1 dikali 1 tambah 1 atau 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian urutan berikutnya, 2 dikali 2 tambah 1. Artinya 2 dikali 3 sama dengan 6 dan seterusnya kalian bisa lihat. Artinya, untuk rumus pola bilangan persegi panjang, rumus umumnya adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. N merupakan urutan bilangan tersebut. Misal kalian diminta untuk menghitung bilangan pada urutan ke-10. Maka tinggal kalian ganti N-nya dengan 10. Maka U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1. Sama dengan 10 dikali 11. Hasilnya berapa? Kalian hitung masing-masing ya. Berikutnya kita lihat yang keempat, pola bilangan segitiga. Bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Pada pola bilangan segitiga, ini merupakan setengah dari pola bilangan persegi panjang. Ini ada gambarnya. Ya, ini gambar konfigurasi objek untuk pola bilangan segitiga. Kita lihat, ini keseluruhan yang berwarna merah dan biru merupakan pola bilangan persegi panjang. Dan untuk pola bilangan segitiga adalah setengahnya ya. Ini setengahnya. Selanjutnya, untuk rumus umumnya, untuk pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan setengah dikali N dikali N tambah 1. Nah, misal contohnya di sini. Pola bilangan segitiga pada urutan kedua adalah 3. Kita coba cek di sini. Yang kedua, urutan kedua, maka N-nya kita ganti dengan 2. U2 sama dengan setengah kali 2 kali 2 tambah 1. Ya, setengah kali 2 itu sama saja 2 dibagi 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 1. Dan N tambah 1 adalah 3. Maka 1 dikali 3 adalah 3. Betul ya? Ini adalah 3. Berikutnya, pola bilangan persegi. Bilangan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, bilangan-bilangan ini akan membentuk suatu pola yang dinamakan pola bilangan persegi. Bilangan-bilangan tersebut berasal dari kuadrat bilangan asli, yaitu 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada gambar pola konfigurasi objek untuk pola bilangan persegi. Berikutnya, nah ini kita lihat cara perhitungannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya merupakan urutan bilangan tersebut. Kemudian tinggal kita
kuadratkan saja. Maka rumus untuk pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Misal kalian diminta untuk menghitung bilangan pada pola ke-9. Misal, maka kita ganti N-nya dengan 9. Maka U9 sama dengan 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 adalah 81. Jadi, urutan yang ke-9 adalah 81. Berikutnya, pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Prancis bernama Blaise Pascal. Segitiga Pascal adalah susunan bilangan yang membentuk segitiga. Di sini ada gambar untuk segitiga Pascal. Ini segitiga Pascal tersusun dari angka-angka ya. Yang pertama, yang ujung ini selalu 1. Ini untuk baris ke-1, baris kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Bisakah kalian menemukan angka-angka pada baris ke-6? Caranya mudah ya, kita perhatikan. Ini 1, yang ujung selalu 1, 1, 1. Kemudian kenapa di sini ada 2? 2 dari mana? Dari angka di atasnya dijumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian ini ada 3 dari mana? Angka yang ada di atasnya kita jumlahkan saja. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Dan seterusnya dengan cara yang sama. Misalnya ini 4 dari mana? 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Ujung dan ujung selalu 1. Kalian bisa membuat sendiri untuk baris berikutnya ya. Coba kalian buat di buku catatan kalian untuk baris ke-6 sampai dengan baris ke-10 ya. Berikutnya, bilangan-bilangan pada segitiga Pascal digunakan untuk menentukan koefisien dari bentuk A tambah B pangkat N. Untuk N adalah bilangan asli. Contohnya, X tambah 1 pangkat 2. Kalau kita jabarkan, X tambah 1 pangkat 2 sama saja dengan X tambah 1 dikali X tambah 1. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Nah, ini koefisiennya kita bisa lihat. Untuk koefisien X pangkat 2 adalah 1. Karena di depan X pangkat 2 ini nggak ada bilangannya, nggak ada angkanya, maka ini adalah koefisiennya ada 1. Kemudian 2X, artinya koefisien untuk X-nya adalah 2. Ada angka 2 di depannya. Dan ini adalah 1. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari segitiga Pascal. Lihat ini pangkatnya 2, 1, 2, 1. Berarti ada di baris ke-3. Artinya kita tandai ya. Ini untuk yang pangkatnya 0. Ini pangkatnya 1. Ini 2. Ini 3. Dan yang terakhir 4. Oke, jadi jika kalian diminta menghitung koefisien dari X tambah 1 pangkat 3, maka koefisiennya adalah yang pangkatnya 3. Yang ini ya, baris ke-4. 1, 3, 3, 1. Itu koefisiennya. Kemudian, nah, ini ada barisan dan deret bilangan.
Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Selanjutnya, setiap anggota bilangan barisan tersebut disebut suku. Ya. Kalau sebelumnya masih kita sebut dengan urutan, maka pada barisan dan deret bilangan ini kita sebut dengan suku. Urutan ke-1 adalah suku ke-1. Urutan kedua adalah suku kedua, dan seterusnya. Kemudian deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Nah, jika pada barisan bilangan ada 4 angka, 4 bilangan, maka untuk deret bilangannya tinggal kita jumlahkan semua seperti contoh ini ya. Oke, ini adalah materi untuk bab 1. Ya, kalian bisa pelajari, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya, dan kalian catat di buku catatan masing-masing sebagai bahan untuk belajar kalian di rumah. Selanjutnya, di sini ada latihan soal. Ya, latihan soal ada 1, 2, dan 3. Ada 3 soal. Kalian kerjakan di buku latihan. Kemudian kalian foto dan kalian kirimkan seperti yang kemarin sudah kalian lakukan. Selanjutnya di sini ada informasi. Nah, untuk informasi di sini masih berkaitan dengan matematika ya, tentu saja. Di sini ada informasi tentang ilmuwan ya, seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Namanya adalah Leonardo da Pisa. Kalian bisa baca di sini ya. Selanjutnya, ini ada gambar. Ini contoh penerapan untuk pola bilangan. Ini ada gambar amphitheater, yaitu tempat untuk sebuah pertunjukan atau tribun olahraga. Ya, ini contoh untuk pola bilangan. Berikutnya, nah, ini juga masih berkaitan dengan pola bilangan. Kalian bisa baca. Apakah kalian suka melihat sunset? Sunset terlihat sangat indah dan membuat kita tidak bosan melihatnya. Matahari terbenam menandakan hari mulai malam. Pergantian siang dan malam juga merupakan bentuk keteraturan. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya jika hanya ada siang atau malam saja? Kita tidak dapat beraktivitas secara normal. Nah, adanya pergantian dan siang ini merupakan aplikasi secara nyata tentang pola bilangan atau keteraturan. Ya, kalian bisa baca lagi di sini ya. Berikutnya, di sini ada referensi. Ini ada referensi buku yang digunakan sebagai isi materi pada video ini. Kalian bisa cari untuk memperdalam ilmu kalian, untuk membaca-baca materinya. Ada 3 buku yang Ibu gunakan untuk mengisi materi ini ya. Kalian bisa baca sendiri. Ini judul bukunya Matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 1 dengan penerbitnya adalah Erlangga. Kemudian ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini buku yang kalian pegang, yang kalian pinjam dari sekolah. Dan yang satu lagi ini adalah judul bukunya Berlogika dengan Matematika untuk kelas 8 SMP dan MTS. Dengan penerbitnya adalah PT 3 Serangkai, Pustaka Mandiri. Berikutnya, di sini ada game. Ya. Ini ada teka-teki ya. Nah, ini kalian buat
Di buku gambar, kalian gambar ini kotak-kotaknya di buku gambar, kemudian kalian isi ya. Isinya gimana? Di sini lihat ada petunjuknya. Ini untuk soal-soal mendatar ada 10 dan di sini ada soal-soal yang menurun ada 6. Kalian bisa lihat misalnya untuk yang satu menurun, tempat untuk sebuah pertunjukan dan atau tribun olahraga, namanya apa? Kalian isikan lagi ya di sini. Kita lihat. Nah, di sini kalian isikan lagi. Satu menurun tadi apa ya? Oke, setelah kalian membuat gambarnya, kalian isi dan kalian foto atau bisa juga kalian kumpulkan pada satu perwakilan kelas ya. Nah, jadi satu perwakilan kelas mengumpulkan semua tugas teman-temannya, kemudian dibawa ke sekolah, dikumpulkan di ruang guru ya. Oke, berikutnya ada profil. Ini adalah profil ibu ya. Ya, ini riwayat pendidikan. Ini adalah riwayat pekerjaannya ya. Oke, selanjutnya ya, itu adalah materi untuk bab 1 yang terakhir. Jadi semuanya sudah tersampaikan pada pertemuan 1 dan pertemuan yang kedua. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Kemudian untuk minggu depan kita akan adakan latihan-latihan soal sebelum kita akan adakan ulangan harian. Sekian untuk pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.